Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Rin Andini. Di pembahasan kali ini, di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang mekanisme produksi dan pengaliran ASI dari payudara ibu atau payudara seorang wanita. Nah, em, sebelum masuk ke uraiannya, kita intermezzo dulu ya sebentar, pembukaan. Em, Setelah melahirkan, payudara itu akan mengeluarkan ASI. Sebenarnya pada saat hamil pun sudah ada ASI dalam payudara ibu, tetapi tidak keluar karena ditahan oleh tingginya kadar hormon estrogen dan progesteron. Tetapi teman-teman semua, setelah melahirkan, 2 hari setelah melahirkan, harusnya ASI itu sudah keluar. Karena setelah melahirkan, hormon estrogen dan progesteron akan turun secara drastis. Sebenarnya turunnya estrogen dan progesteron itu bisa ditekan atau bisa merangsang hormon prolaktin untuk mengeluarkan ASI itu dengan cara teknik inisiasi menyusu dini. Tetapi kita kali ini nggak akan bahas tentang inisiasi menyusu dini, melainkan bagaimana ASI bisa keluar dan diproduksi oleh payudara manusia. Simak uraiannya ya. Sebelum menyimak uraiannya, saya akan berikan gambar untuk mengenal fisiologi dan anatomi payudara dari manusia. Nah, teman-teman, jadi ini struktur payudara pada manusia ya. Payudara itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu namanya badan payudara atau korpus. Yang kedua itu adalah areola. Yang ketiga adalah puting. Nah, yang berwarna ungu itu adalah tempat produksinya ASI. Sedangkan yang gendut-gendut di bagian nomor 2 di areola itu namanya sinus lactiferus, sedangkan yang ketiga itu adalah puting susu untuk bayi menyusu atau menghisap air susu dari lubang tersebut. Nah, setelah melihat dan mencermati fisiologis dan anatomis dari payudara manusia, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu tentang mekanisme pengeluaran dan penghasilan air susu pada payudara ibu. Jadi teman-teman, proses produksi dan pengeluaran ASI itu terdiri atas 2 proses. Yang pertama adalah proses produksi atau penghasil ASI. Yang kedua adalah proses pengaliran atau pengeluaran ASI. Proses yang pertama ini, aktornya atau hormon yang berperan adalah hormon prolaktin. Sedangkan proses yang kedua, hormon yang berperan untuk mengeluarkan ASI adalah hormon oksitosin. Nah, sekarang kita masuk ya, bagaimana ASI bisa diproduksi. Yang pertama, ketika bayi menghisap puting susu ibu atau memberikan rangsangan pada payudara ibu, artinya bayi tersebut memberikan rangsangan yang akan diteruskan ke otak ibu. Kenapa disebut rangsangan? Karena di puting itu terdapat banyak saraf-saraf sensorik yang akan menghantarkan rangsangan tersebut ke dalam otak. Selanjutnya, akibat rangsangan oleh isapan mulut bayi pada puting ibu, rangsangan tersebut akan diantarkan ke otak. Kemana? Ke bagian hipotalamus. Setelah ke bagian hipotalamus ini akan mengkonek istilahnya atau memerintahkan kelenjar lain di bagian kepala, di bagian otak, untuk memproduksi hormon prolaktin. Kelenjar ini namanya hipofisis anterior. Nah, hipofisis anterior inilah yang memproduksi hormon prolaktin. Setelah hormon prolaktin diproduksi, kemudian hormon tersebut akan dialirkan melalui darah untuk menuju ke paru-paru. Oh ya teman-teman, rangsangan dari isapan bayi pada puting susu ibu itu akan disambut oleh serabut aferen menuju ke otak hipotalamus. Setelah sampai hipotalamus, kemudian rangsangan tersebut diperintahkan oleh hipofisis anterior untuk memproduksi hormon prolaktin. Setelah diproduksi, hormon prolaktin akan dialirkan melalui darah menuju payudara. Nah, di payudara ini hormon prolaktin bekerja masuk ke dalam lobus payudara. Di dalam lobus payudara ini ada organ namanya alveoli. Nah, disinilah pabrik atau penghasil dari ASI. Alveoli lah teman-teman namanya. Setelah diproduksi, ASI kemudian akan masuk melalui saluran dan akan terkumpul di gudang ASI yang diberi nama sinus lactiferus.
Tetapi sebenarnya, ASI setelah diproduksi dan dibendung di dalam sinus lactiferus tidak bisa langsung dikeluarkan, teman-teman. Nah, proses yang aku jelaskan tadi namanya refleks prolaktin. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, ke proses yang kedua, yaitu proses pengaliran atau pengeluaran ASI dari payudara ibu. Nah, proses yang kedua ini, hormon yang dilibatkan adalah hormon oksitosin. Nah, ternyata merangsangan karena isapan bayi pada puting ibu tidak hanya merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi prolaktin. Bersamaan dengan produksi prolaktin, ternyata juga dirangsang hipofisis bagian posterior loh untuk menghasilkan hormon oksitosin. Nah, jadi hormon oksitosin itu akan dialirkan lagi melalui darah menuju payudara ibu. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwa hormon oksitosin itu berperan untuk merangsang kontraksi pada seluruh tubuh bagian otot polos. Jadi, hormon oksitosin ini dialirkan pada payudara untuk merangsang kontraksi otot polos pada payudara ibu. Setelah itu, setelah hormon oksitosin sampai ke dalam payudara ibu, hormon oksitosin ini kerjanya di dalam lobus juga, tetapi kerjanya pada otot polos, yaitu myopitelium. Nah, myopitelium ini berkontraksi, kemudian mendorong ASI yang terkumpul di dalam sinus lactiferus untuk keluar melalui lubang puting. Nah, itulah mengapa air susu bisa keluar dari payudara ibu karena isapan bayi. Nah, proses yang aku jelaskan barusan namanya adalah refleks aliran. Itu refleks yang melibatkan peran hormon oksitosin ya. Sebenarnya untuk refleks aliran ini ada beberapa hal yang memperlancar. Di antaranya adalah ketika sang ibu melihat bayinya saat menyusui, ketika sang ibu memikirkan untuk menyusui bayinya, kemudian ketika sang ibu mendengar suara sang bayi. Jadi ikatan antara ibu dan bayi ini ikut berperan dan memperlancar proses pengeluaran ASI melalui proses refleks aliran. Begitu ya teman-teman. Nanti aku akan bagikan atau aku akan tampilkan skema yang aku buat terkait dengan refleks prolaktin dan refleks aliran. Nah, ini adalah skema dari refleks prolaktin yang diawali oleh rangsangan oleh isapan bayi, kemudian dibawa oleh serabut aferen menuju ke hipotalamus yang memerintahkan hipofisis anterior untuk memproduksi prolaktin. Kemudian prolaktin ini dibawa oleh darah menuju ke alveoli payudara. Setelah itu air susu akan di-over ke dalam sinus lactiferus untuk kemudian dikeluarkan melalui puting. Yang kedua ini adalah refleks aliran yang melibatkan peran hormon oksitosin diawali oleh hipofisis posterior yang memproduksi oksitosin, kemudian dibawa oleh darah untuk kemudian merangsang otot polos pada payudara yaitu myopitelium untuk berkontraksi sehingga ASI yang terdapat di sinus lactiferus tersebut keluar melalui puting dan dihisap oleh bayi. Nah, udah ya teman-teman, sekian dulu penjelasan dari aku tentang mekanisme penghasilan dan pengeluaran ASI. Mohon maaf apabila aku ada kesalahan dalam teori maupun dalam ucapan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu aku undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.